Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Bicara Publik atau Rublik. Dan saya juga akan lanjut berdiskusi dengan Pak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kendari. Ini makin menarik saja Pak, apa yang kita diskusikan di segmen 1 maupun 2. Nah, kalau tadi Pak Rauf sudah menjelaskan panjang lebar, sebelum masuk pandemi ini, Dinsos sudah bekerja malah, sudah melakukan pendampingan terhadap masyarakat, kemudian masyarakat didampingi di asesmen dan kemudian ada diberikan bantuan maupun pelatihan agar mereka mandiri secara mandiri. Nah, kemudian tadi Pak Rob sudah menjelaskan juga di masa pandemik juga malah ini menjadi tantangan terbesar dan kemudian Dinas Sosial juga sudah melakukan langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi agar masyarakat ini bisa diringankan. Nah, kemudian di segmen ketiga ini saya akan coba mengajak para berdiskusi terkait tentang bagaimana dengan apakah ada lonjakan angka kemiskinan, Pak? Ini kan kita lihat sendiri bahwa ketika pandemi masuk, banyak sektor-sektor yang mengalami sampai menutup, misalnya sampai gulung tikar, misalnya para pelaku-pelaku usaha. Kita tahu sendiri juga bahwa banyak juga pekerja-pekerja sektor swasta maupun pekerja-pekerja lain ini kemudian harus dirumahkan dan kemudian. Nah, apakah berdasarkan dari Dinsos sendiri melihat memang lonjakannya kemarin cukup mengalami peningkatan atau seperti apa kalau Pak Rauf melihatnya, Pak? Terima kasih. Jadi dengan kondisi COVID yang kita alami sekarang ini, kan Dinas Sosial sudah punya peran, karena memang dia tugas pokoknya itu tidak ada lain adalah bagaimana bisa mengurangi angka kemiskinan kita ini. Sehingga sebelum COVID, pemerintah kota melalui pemerintah pusat kita sudah punya program Keluarga Harapan. Karena program Keluarga Harapan juga yang kita bina itu, kalau dia sudah baik, tentu juga dia akan lepas dari program itu. Tidak selamanya juga dia akan harus dibantu terus. Iya, terus. dibantu terus. Ya, karena di situ kan banyak indikator. Kalau yang tadinya dia tergolong miskin, kemudian setelah masuk program PKH, di situ dia sudah bisa ke kesehatan karena dia sudah dibantu dari sisi bantuan pemerintah. Kalau juga dia sudah punya lansia, ya dia bisa bina lansianya juga bisa ada peningkatan. Kemudian sekolah ya dibantu. Kalau semua itu sudah bisa berjalan baik, ya kita harapkan ada pergeseran lah. Dia akan keluar dari program itu. Dan itu berlangsung beberapa tahun. Begitu pula juga di program BPNT. Ya BPNT itu ya bantuan pangan ya kita berikan setiap bulan. Pertama kan tidak lain untuk memenuhi dulu kebutuhan dasar, sehingga kalau sudah ada kebutuhan dasar ini suaminya bisa mencari, insya Allah juga saya pikir apa yang mereka harapkan dari tuntutan kebutuhan bisa terpenuhi. Sehingga dengan kondisi COVID ini bukan hanya Kementerian Pusat, pemerintah daerah juga melalui program pemerintah, kita juga kemarin itu informasi kan ada pemberian bantuan kepada UKM. Ini kan salah satu juga untuk meredam ini agar angka kemiskinan kita jangan terlalu merosot, terlalu tinggi. Ya, kemudian juga ada di perikanan, ya ada juga di pertanian. Ya, semua ini kan tidak ada lain untuk mengimbangi ini keadaan di COVID ini. Tetapi kalau kita melihat secara global, kondisi masyarakat khususnya Kota Kendari ini saya pikir semua masih bisa teratasi. Masih bisa berjalan semua. Aktivitas kehidupan sosial, ekonomi juga saya pikir semua masih bisa berjalan karena bagaimana pun juga peranan penting dari Pak Wali Kota kita bisa memanage semua ini, bisa melihat semua ini. Dan alhamdulillah juga di Kota Kendari saya pikir riak-riak juga masyarakat juga tidak ada terlalu yang galau karena memang kita cepat merespon, semua itu. Karena tindakan sangat cepat, apalagi dengan tadi Pak Kadis menjelaskan. Ini bukan hanya pelaku usaha UKM yang diberikan pendampingan dan bantuan, nelayan pun diberikan, masyarakat petani pun diberikan juga. Akhirnya mungkin tidak terlalu berdampak ya Pak Rauf. Nah, kalau sejauh ini kita lihat, maksudnya kita juga bersyukur bahwa di Kota Kendari ini maksudnya dengan strategi yang dilakukan dari Dinsos sendiri maupun upaya-upaya program yang dilakukan, ternyata bisa meredam juga gejolak kesulitan di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan terakhir yang saya akan pertanyakan ke Pak Rauf sendiri. Sekarang apa sih yang menjadi kegelisahan Pak Rauf sendiri untuk kayaknya saya mau lakukan ini lagi nih, kayaknya atau memang sudah cukup dengan pola yang sudah dilakukan ini atau memang saya kayaknya masih ada lagi yang menjadi PR besar bagi saya atau mungkin Pak Rauf sudah puas dengan apa yang sudah dilakukan dengan pola-pola yang tadi Pak Rauf menjelaskan. Terima kasih. Jadi
Kalau saya, prinsip saya ya, hidup ini, selama kebaikan itu kita masih bisa perbuat, mari kita taburkan benih-benih kebaikan. Karena kalau dengan kebaikan kita lakukan, insya Allah juga akan datang dengan kebaikan. Satu contoh, memang kalau kita melihat dengan kemampuan pemerintah untuk mengakomodir semua ini persoalan-persoalan, masalah-masalah sosial, kan agak repot juga. Kita tahu persis dengan kondisi sekarang kita, keuangan kita ya. Tetapi saya tidak habis berpikir sampai di situ. Kita masih banyak punya mitra-mitra yang lain, dan itu juga kita sudah lakukan. Dan saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Kendari yang telah juga banyak memberi bantuan kepada masyarakat-masyarakat kita yang memang benar-benar mengalami persoalan masalah sosial itu COVID ini. Karena saya tahu persis kemarin juga banyak lembaga-lembaga yang sudah membantu kepada masyarakat kita, baik komunitas-komunitas yang ada maupun ya kelompok-kelompok lain ya. Kepekaan masyarakat. Iya, kepekaan masyarakat cukup besar. Jadi saya juga selaku pemerintah dalam Dinsos, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat kita yang sudah mau berempati membantu masyarakat kita yang memang benar-benar berhak untuk dibantu. Dan saya tentu apa yang kita katakan tadi, kita kan banyak lembaga-lembaga sosial. Ada Basnas ya yang bisa juga membantu masalah-masalah sosial ini. Ada juga lembaga ya inisiatif Zakat Indonesia, dan mereka juga mitra-mitra kita. Mari semua kita sama-sama untuk membantu masyarakat kita yang memang benar-benar mengalami sedikit kesusahan di tengah COVID ini. Tetapi dengan kerjasama kita semua, teman-teman ini, alhamdulillah, saya pikir semua masih bisa berjalan. Tetapi kalau untuk ketidakpuasan, memang ya namanya persoalan masalah sosial yang tidak ada habisnya, Pak. Ya, jadi kita tetap merespon apa yang hadir di dinas sosial ini, kita coba layani dengan baik, kemudian kita carikan solusi. Karena mengapa? Bukan hanya di Kota Kendari, daerah lain ini banyak yang ke sini, orang-orang yang terlantar banyak ke sini, Pak. Larinya ke Kendari. Iya, lari ke Kendari karena mereka berpikir bahwa di Kendari katanya banyak lapangan kerja, khususnya dengan adanya pabrik tambang yang Morosi ya ini. Itu seperti itu. Ya, baik Pak Rob. Waktu juga membatasi diskusi kita, tapi sebelum saya tutup perbincangan kita, mungkin ada closing statement dari Pak Rob melalui program ini bisa disampaikan mungkin apa keinginan-keinginan Pak Rob maupun apa harapan Pak Rob ke depannya. Saya persilakan Pak Rob. Pertama ya, kami dari Dinas Sosial tentu mengupayakan ya terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah banyak membantu pemerintah Kota Kendari dalam hal cobaan yang menimpa kita khususnya di masalah COVID ini. Kemudian juga harapan kami kepada masyarakat Kota Kendari yang benar-benar mendapat bantuan, agar bantuan ini mari benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman relawan ya sosial yang ada di tingkat bawah, Pak Lurah, kemudian Pak Camat ya, kemudian juga dukungan tersendiri dari Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota ya, Sekda Kota Kendari ya, Wakil Wali Kota, karena semua juga ini bisa kita lakukan karena dengan kerja-kerja bersama kita. Tak pula lupa pula juga ya teman-teman dari DPR, karena kemarin juga pada saat kita ke lapangan juga ada beberapa anggota Dewan yang merespon kerja-kerja kita. Khusus untuk teman-teman di Dinsos, saya tentu memberi harapan, mari kita tanamkan ya benih-benih kebaikan, melayani masyarakat Kota Kendari yang memang benar-benar harus kita layani sehingga masyarakat bisa mendapat kesenangan, mendapat kebahagiaan hidup di Kota Kendari sesuai dengan visi Kota Kendari yang menciptakan kota yang layak huni, ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Rauf atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan mengundang dengan tema yang berbeda juga. Tetapi tentunya dengan apa yang Pak Rauf menjelaskan ini sudah bisa menjadi inspirasi baru atau mungkin menjadi informasi baru bagi masyarakat Kendari. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota melalui dari Dinas Sosial Kota Kendari, memang sangat berharap bagaimana masyarakat ini bisa teratasi dari segala-segala persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Kota Kendari. Baik Pak Rauf, terima kasih banyak Pak Rauf. Iya, terima kasih. Baik pemirsa detikano.com, terima kasih Anda sudah bersama kami, dan saya Menjana Haikal mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.